Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengisian SPT 1770 dengan menggunakan metode pencatatan secara manual. Di sebelah sini sudah terdapat soalnya, dan di sebelah sini adalah SPT 1770 dalam bentuk Excel. Untuk pengisian SPT ini, terlebih dahulu kita memulainya dari halaman akhir atau lampiran keempat, agar memudahkan kita saat pengisian di lampiran induk. Jangan lupa untuk mengisi tahun di pojok kanan atas, yaitu tahun 2020, beserta tahun pajak 1 tahun, yaitu diambil dari periode pembukuan dari Januari 2020 sampai dengan Desember 2020. Lalu kita isi nomor NPWP beserta nama wajib pajak sesuai dengan yang ada di soal. Lalu kita masuk kepada bagian A, yaitu harta pada akhir tahun. Di sini adalah beberapa harta yang dimiliki oleh Pak Ahmad pada akhir tahun 2020. Tinggal kita pindahkan saja ke kolom bagian A ini. Dari kode harta, nama harta, tahun perolehan, harga perolehan, serta keterangannya. Kemudian, pada bagian B, di sini ada kewajiban atau utang pada akhir tahun. Dikarenakan di soal ini Pak Ahmad memiliki hutang, maka harus dimasukkan ke dalam kolom bagian B ini. Mulai dari kode utangnya berapa, nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun peminjaman, serta jumlah uang yang dipinjam berapa. Selanjutnya kita ke bagian C, yaitu daftar susunan anggota keluarga. Ini adalah daftar susunan anggota keluarga yang tinggal satu rumah dengan Pak Ahmad. Tinggal kita masukkan saja nama anggota keluarganya, kemudian NIK-nya, hubungan keluarganya apa, pekerjaannya apa. Setelah itu, kita masuk ke lampiran 3. Seperti biasa, kita isi tahun dan periode pembukuan di pojok kanan atas ini. Kemudian, isi kembali nomor NPWP beserta nama wajib pajaknya. Pada bagian A ini, terdapat penghasilan yang dikenakan pajak final atau bersifat final. Kita lihat nomor 16, penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Pada kasus tabel ini, penghasilan bruto Pak Ahmad totalnya 2.400.000.000. Tetapi di soal ini, Pak Ahmad tidak ingin memasukkan PPh 23 yang bersifat final ini. PPh 23 ini bersifat opsional atau tidak wajib. Jadi, kita tidak perlu memasukkannya pada kolom 16 ini. Kemudian kita lihat nomor 9, sewa atas tanah dan atau bangunan. Kita lihat di sini, Pak Ahmad menyewakan lantai 2 dari toko yang dimilikinya itu, senilai 50 juta per tahun. Kita taruh di sini, beserta PPh terutangnya, yaitu 1% dikali penghasilan brutonya berapa. Kita lihat kembali nomor 14, di sini terdapat dividen. Pak Ahmad memiliki dividen dari PT Indofood sebesar 5 juta. Kita masukkan di sebelah sini. Kemudian PPh terutangnya yaitu 0,1 dari penghasilan bruto.
Kita lihat nomor 15, penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Sesuai dengan yang ada di kasus ini, penghasilan istrinya bisa kita hitung di kolom ini, gaji ditambah tunjangan ditambah iuran asuransi yang dibayar perusahaan dikurang iuran pensiun yang dibayar sendiri. Sedangkan untuk iuran pensiun yang dibayar perusahaan ini tidak termasuk, jadi tidak diikut sertakan dalam perhitungan penghasilan istri ini. Dan PPh terutang istri ini diambil dari PPh pasal 21 yang ada di soal. Kemudian yang bagian B, terdapat penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di sini Pak Ahmad memiliki warisan dari orang tuanya sebesar 25 juta. Kita masukkan pada kolom bagian B. Kemudian pada bagian C, penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Dikarenakan Pak Ahmad ini menggunakan kakak, jadi tidak perlu untuk mengisi kolom bagian C ini. Selanjutnya kita masuk ke formulir 1770 lampiran kedua. Dahulukan untuk mengisi tahun pajaknya beserta nomor NPWP dan juga nama wajib pajaknya. Bisa kita lihat di sini pada bagian A, yaitu daftar pemotongan atau pungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah. Maka informasi ini bisa kita lihat dari soal. Penghasilan royalti dari metode perdagangan pulsa yang diciptakannya senilai 250 juta dari PT ABC dengan nomor NPWP sekian. Atas penghasilan ini telah dipotong PPh pasal 23 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nomor bukti potongnya sekian dan tanggalnya sekian. Tinggal kita pindahkan saja nama pemotongnya atau pungut pajaknya yaitu PT ABC. Kemudian nomor NPWP-nya masukin ke sini. Lalu nomor bukti potongannya berapa serta tanggalnya berapa. Kemudian jenis pajaknya itu apa? Di sini kita menggunakan jenis pajak PPh pasal 23 dan jumlah PPh yang dipotongnya itu sebesar 37.500. Jumlah PPh ini diperoleh dari penghasilan royalti dikali 15%, yaitu 250 juta dikali 15%. Karena di soal ini hanya terdapat satu bukti potong, maka langsung saja kita pindahkan jumlah yang tadi ke jumlah bagian A ini. Selanjutnya kita isi lampiran 1 halaman 2. Jangan lupa mengisi tahun pajak yaitu 2020, bulan Januari sampai dengan Desember 2020, metode pencatatan, NPWP, dan nama wajib pajak juga diisi. Bagian B, penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas. Di kasus soal ini, dia jenis usahanya itu dagang, peredaran usahanya 2.400.000.000, normanya itu 30%. Kenapa? Karena dia berada di dalam provinsi. Dalam soal, untuk ibu kota provinsi itu 30%. Jadi penghasilan netonya adalah 720 juta. Bagian C, penghasilan neto dalam negeri sehubung dengan pekerjaan. Tidak perlu diisi karena dia bekerja sebagai pedagang. Bagian D, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Di dalam kasus soal, dia mendapatkan royalti sebesar 250 juta.
Lampiran 1 halaman 1, jangan lupa diisi tahun pajak 2020, bulan Januari sampai dengan Desember 2020, metode pencatatan, NPWP dan nama wajib pajak juga diisi. Bagian A, penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas. Di sini bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Jadi jika di dalam kasus soal dia menggunakan pembukuan, maka diisi lampiran 1 halaman 1. Tetapi jika menggunakan pencatatan tidak perlu diisi. Kemudian kita isi formulir induk SPT 1770. Kita isi dari atas yaitu tahun pajak 2020, bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020, metodenya itu pencatatan. Kemudian identitas NPWP-nya kita isi yang ada di soal, nama wajib pajak juga, jenis usahanya itu pedagang, nomor telepon yang ada di soal. Bagi clue, jika di soal terdapat clue kita isi, tetapi jika tidak ada kita kosongkan. Di sini di soalnya terdapat clue, jadi kita isi. Status kewajiban perpajakan suami dan istri itu dia menggunakan kakak, di mana NPWP suami dan istri digabungkan. Yang memiliki NPWP yaitu suami, jadi istri mengikuti suami. Penghasilan neto. Satu, penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas, yaitu tadi lampiran 1 halaman 2. Dia dagang, penghasilan netonya 720 juta. Kemudian juga penghasilan neto dalam negeri sehubung dengan pekerjaan tidak ada. Tiga, penghasilan neto dalam negeri lainnya yaitu tadi penghasilan royalti sebesar 250 juta. 4, penghasilan neto luar negeri tadi tidak ada di soal. 5, jumlah penghasilan neto, jadi kita tambahkan nomor 1, 2, 3, dan 4. Hasilnya itu 970 juta dari 720 juta ditambah 250 juta. Kemudian nomor 6, zakat tidak ada. Nomor 7, jumlah penghasilan neto setelah penggunaan zakat atau sumbangan, yaitu nomor 5 dikurang nomor 6, hasilnya 970 juta. Lalu yang B, penghasilan kena pajak. Nomor 8, kompensasi kerugian itu tidak ada. Nomor 9, jumlah penghasilan neto setelah kompensasi kerugian dihitung dari nomor 7 dikurang nomor 8, nah itu 970 juta. 10, penghasilan tidak kena pajak, tadi dia kawin memiliki 2 anak jadi K2 sebesar 67.500. 11, penghasilan kena pajak, jadi dihitung dari nomor 9 dikurang 10. 970 juta dikurang 67.500, hasilnya 902.500. Pada C, PPh terhutang nomor 12, PPh terhutang dihitung dengan cara 5% dikali 50 juta ditambah 15% dikali 250 juta ditambah 25% dikali 500 juta ditambah 30% dikali sisanya yaitu 102.500. Hasilnya itu yaitu 195.750. 13, pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 itu tidak ada. 14, jumlah PPh terhutang nomor 12 ditambah nomor 13, jadi 195.750. Yang pada D, kredit pajak nomor 15, PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, yaitu tadi yang ada di lampiran 2, dipotong PT ABC sebesar 37.500. Kemudian nomor 16 kita hitung dari 14 dikurang 15, yaitu 155.750 dikurang 37.500, hasilnya 158.250. Jadi itu PPh yang harus dibayar sendiri. Nomor 17, PPh yang dibayar itu tadi ada pasal 25 ya. Dia di soal 6 juta kita isi.
18 jumlah kredit pajak yaitu 17A ditambah 17B. Jadi hasilnya 6 juta. Yang PPh kurang lebih bayar nomor 19 yaitu dengan cara 16 dikurang 18. 158.250 dikurang 6 juta hasilnya 152.250. Itu PPh yang kurang dibayar. Nomor 20 pemohonan tidak usah diisi pada yang angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Nomor 21 angsuran PPh 25 tadi ada, kita hitung berdasarkan yang kita pilih yang A beri tanda silang 1/12 kali jumlah pada angka 16. 158.250 dibagi 12, jadi hasilnya 21 itu 12.687.500. Pada G lampiran kita isi yang B ya, beri tanda silang SPT lembar ketiga PP pasal 29, terus kemudian yang C neraca dan laporan laba rugi, yang bukti pemotong tadi ada, yang F juga fotokopi formulir, dan terakhir yang K daftar jumlah peredaran bruto. Pernyataannya wajib pajak jangan lupa disilang, nama lengkap diisi, NPWP juga diisi, tanggal 30 Maret 2021. Tanda tangan juga jangan lupa diisi. Sekian dari saya tentang penjelasan mengenai pengisian SPT 1770. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.